Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Kepingan salju atau snowflake adalah sebuah kristal es tunggal atau kumpulan kristal es yang jatuh dari atmosfer bumi. Kepingan-kepingan salju memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Kepingan salju berwarna putih, walaupun terbuat dari es murni. Hal tersebut dikarenakan refleksi diffuse dari seluruh spektrum cahaya pada kristal kecil. Kepingan salju seringkali menjadi citra atau motif musiman tradisional yang digunakan sepanjang masa Natal, khususnya di negara Eropa, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Snowflakes atau kepingan salju adalah sesuatu yang sepele yang setelah terbentuk dapat dengan cepat hancur. Tapi bila kita perbesar dan perhatikan, maka dari yang sepele ini akan tampak keindahan yang luar biasa. Setiap snowflake memiliki simetri yang indah. Simetri dari snowflakes atau kepingan salju ini memiliki 6 sisi. Ini diakibatkan oleh proses kristalisasi molekul-molekul air. Hukum alam dapat menjelaskan bagaimana kepingan salju atau snowflakes dan simetrinya terjadi. Fotografer kepingan salju pertama yang diketahui, Wilson Bentley, tahun 1865 sampai 1931, menuliskan, "Di bawah mikroskop, saya menemukan bahwa kepingan salju adalah keajaiban keindahan. Dan rasanya sayang sekali keindahan ini tidak dilihat dan dihargai oleh orang lain. Setiap kristal adalah mahakarya desain, dan tidak ada desain yang pernah diulang. Ketika kepingan salju mencair, desain itu hilang selamanya." Ketika kebanyakan orang memikirkan tentang kepingan salju atau snowflakes, mereka membayangkan bintang salju bercabang banyak. Meskipun kepingan salju datang dalam berbagai pola, satu kesamaan yang mereka miliki adalah struktur 6 sisinya. Bentuk heksagonal molekul air pada dasarnya ditransfer ke geometri kristal salju yang sedang tumbuh. Dan dalam kasus bintang salju, 6 cabang yang agak simetris akan terlihat. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, 3 sisi dari segi 6 akan tumbuh lebih besar dari yang lain dan menghasilkan kristal yang tampak segitiga. Dalam kasus langka lainnya, 2 kristal bergabung, baik melalui tumbukan atau melalui kembaran, untuk menghasilkan kepingan salju bercabang 12. Namun, satu hal yang tidak ditemukan di alam adalah kristal salju dengan 4, 5, 7, atau 8 sisi. Simetri kristal es tidak memungkinkan bentuk-bentuk itu. Sangat menarik bahwa Tuhan merancang struktur molekul air dengan simetri 6 kali lipat.
Sebagaimana elemen yang sangat penting bagi kehidupan, molekul air dalam bentuknya membawa kiasan untuk kisah penciptaan. Tapi pertanyaan bagi seorang anak Tuhan adalah, apa kaitannya snowflakes atau kepingan salju dan bentuknya ini dengan kehendak Tuhan? Bagi sebagian orang, banyak hal yang terjadi di alam itu terlepas dari kehendak Allah. Allah bagi mereka hanya maha tahu saja, tetapi tidak maha berdaulat. John Calvin menekankan bahwa semua terjadi karena providensi atau pemeliharaan Tuhan. Bagi Calvin, penciptaan dan pemeliharaan Allah tidak mungkin terpisahkan. Ini ditulis dalam bukunya Institutio, di buku ke-1, di bab ke-16, bagian yang pertama. Allah memelihara apa yang Dia ciptakan. Dia menciptakan semua. Dia juga yang memelihara semua. Tidak ada satu hal apapun dalam dunia ini yang terjadi karena ketidaksengajaan, kebetulan, nasib, takdir, dan lain sebagainya. Semua terjadi karena kehendak Allah. Bagaimana pemeliharaan Allah atas dunia ciptaannya terjadi? Melalui topangannya, pengaturannya, arahannya, perintahnya. Semua hal, baik yang besar maupun yang kecil. Snowflakes, kepingan salju, dan simetrinya terjadi seturut dengan kehendak Allah yang Allah nyatakan melalui hukum alam. Bila kepingan salju atau snowflakes yang sedemikian sepele tidak dapat dilepaskan dari kehendak Allah, apalagi hidup anak-anaknya. Hanya mereka yang melihat kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang mungkin dapat menikmati Tuhan di dalam segala sesuatu. Pendeta David Tong berkata, percaya Allah menciptakan segala sesuatu ex nihilo, tetapi tidak percaya Allah memelihara melalui kedaulatannya segala sesuatu yang Dia ciptakan, akan membawa kita kepada deisme. Alkitab sendiri bersaksi bahwa Allah memelihara melalui kedaulatannya. Matius 10 ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mari kita akan melihat sedikit pembahasan mengenai kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah oleh pendeta David Tong. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Providensi. Nah, providensi ini penting. Ini bukan cuma predestinasi. Banyak orang yang membicarakan predestinasi, tapi bagaimana providensi? Providensi Allah meninggalkan sebagian dari ciptaan itu unthinkable. Bisa Allah akan merawat, akan memelihara seluruh ciptaannya, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Even the smallest thing, elektron, proton, gluon, apapun itu subatomic particle, itu Tuhan ciptaan, Tuhan akan pelihara. Sekali lagi dalam Institut Calvin ya 1:16, jadi buku pertama chapter ke-16, Calvin kasih chapter ini namanya adalah Tuhan melalui kuasanya memupuk, nourishes, memupuk dan memelihara, maintains dunia yang diciptakannya dan memerintah bagian-bagiannya melalui pemeliharaannya. Ya, jadi Tuhan ini sedang, ya ini kayak bahasa indah. Menurut saya sangat indah sih. Bukan cuma maintain, memelihara, tapi di sini dia katakan memupuk ya. Itu kayak seorang yang kayak Adam lah. Adam diletakkan dalam Taman Eden untuk memelihara taman tersebut. Ya, dia harus mencangkul, memelihara, memperhatikan supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Ini Tuhan juga melakukan hal tersebut. Nah, oke, 1:16 ini ada beberapa section. Saya tampilkan beberapa section yang menurut saya cukup penting bagi, saya tidak membahas satu persatu section tersebut, tapi judulnya saja ya. 1:16:1 misalnya. 1:16:1, buku pertama, chapter 16, section yang pertama.
penciptaan dan pemeliharaan terhubungkan secara tidak terpisahkan. Sekali lagi, ini konsep pemeliharaan adalah implikasi daripada konsep penciptaan. Doktrin pemeliharaan, doktrin implikasi itu tidak bisa dipisahkan. Doktrin pemeliharaan dan doktrin penciptaan. Bila implikasi ada dua hal yang terikat secara tidak bisa terpisahkan, berbeda tak terpisahkan. Ya. Nah, saudara bisa melihat di sini, saudara, kalau saudara doktrin penciptanya sudah beres, pemeliharaannya harus beres, tidak boleh separuh-separuh juga. 1.16.2, tidak ada yang namanya keberuntungan atau kebetulan. Nah, ini yang tadi takdir atau nasib atau kebetulan, tidak ada. Ya. 1.16.3, pemeliharaan Tuhan untuk memerintah semuanya. Ya, jangan salah mengerti, hal-hal yang baik itu yang ditakdirkan atau ditentukan oleh Tuhan, atau ditetapkan oleh Tuhan, bukan ditakdirkan, maaf. Atau hal yang jelek itu di luar daripada ketetapan daripada Tuhan. Semuanya, saudara. Ya. 1.16.5, pemeliharaan Tuhan juga mengarahkan individu, manusia pun. Itu bukan cuma hal-hal yang material saja, batu, alam semesta, enggak. Itu juga termasuk individu-individu itu dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan ini jangan pikir cuma satu hal yang kecil, tapi semuanya ya. Nanti mengarahkan, itu Yesus mengatakan itu mengarahkan, mendorong, menopang, itu pemeliharaan daripada Tuhan. Ya, 1.16.7, pemeliharaan Tuhan juga mengatur, regulate kejadian-kejadian yang kita anggap sebagai satu kejadian natural, gempa bumi atau apa ya, kita anggap itu cuma hal yang natural. Itu dalam pemeliharaan daripada Tuhan. 1.16.8, doktrin pemeliharaan bukanlah kepercayaan takdir. Nah, ini yang takdir khususnya. Orang Stoik itu percaya takdir. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 17 itu bertemu dengan orang-orang Stoa. Orang-orang Stoa itu percaya bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi. Ya, yang penting adalah kita berharmoni dengan alam. Ya, sesuatu terjadi, nggak tahu siapa, bagi orang Stoa tidak penting. Ya. Bagi orang Stoa adalah orang panteis, alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam semesta. Pan berarti semua adalah Tuhan. Ya, kita berharmoni dengan alam. Ya, kalau ada takdir apa ya sudah, itu alam impersonal. Konsep Allahnya orang Stoa itu impersonal. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang berpribadi, alam semesta yaitu materi. Lalu kenapa kita melakukan ini, terjadi ini yang hidup kita tidak perlu, itu semua takdir lah. Jadi orang Stoa adalah orang yang kalau misalnya mereka kedapatan jackpot ya, undian berhadiah $1 juta misalnya, tenang saudara, flat, itu emosi flat saudara. Ada orang yang mati di antara keluarga yang paling dekat sekalipun, itu emosi harus flat. Kalau emosinya bergejolak berarti engkau tidak berharmoni dengan alam. Salah satu kaisar dari Romawi, Marcus Aurelius, kalau sudah perhatikan atau pernah nonton film Gladiator, itu Marcus Aurelius ya dibunuh oleh anaknya Komodo, lalu Komodo menjadi raja. Ya, itu nggak tentu tepat dengan sejarah yang aslinya, saudara ya. Tapi saudara tahu itu Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah seorang filosof, dan ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang stoicism, seorang stoa, saudara. Jadi dia menganggap diri orang filosof yang paling tinggi dengan etika stoa. Tapi luar biasa, saudara. Sejarah mencatat juga bahwa di bawah pemerintahan filosof besar ini, Kaisar Marcus Aurelius, orang Kristen juga salah satu yang paling banyak dianiaya. Flat, ya, berharmoni dengan natur, tapi akhirnya menganiaya banyak sekali orang Kristen. Oke, saya teruskan. Nah, ini Pengakuan Iman Westminster 5.1, Allah, Sang Pencipta Agung segala sesuatu, menopang, mengarahkan, mengatur, memerintah semua ciptaan, tindakan, dan perihal dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan providensinya yang paling bijaksana dan kudus. Jadi saudara perhatikan, ya, di sini dalam Westminster, Pengakuan Westminster, providensi pemeliharaan Tuhan itu bicara mengenai topangan Tuhan, pengarahan daripada Tuhan, pengaturan daripada Tuhan, pemerintahan daripada Tuhan atas seluruh ciptaannya, tindakan daripada Tuhan, semuanya, saudara. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu mengatur Tuhan atur semua tindakan perihal dari yang besar sampai yang paling kecil. Seturut pengetahuannya yang sempurna dan keputusan kehendaknya yang bebas dan tidak berubah untuk memuji. Nah, ini ada suatu rencana, ada suatu tujuan untuk memuji kemuliaan, kebijaksanaan, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kasih setianya. Ya. Oke. Pemberian Allah itu bukan takdir atau nasib, kebetulan atau ketidaksengajaan. Calvin katakan 1.16.2, dia katakan providensia Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, bertolak belakang dengan nasib dan ketidaksengajaan. Melalui kesalahan opini yang terus bertahan di sepanjang zaman, bahwa semua hal terjadi secara tidak sengaja,
Maka doktrin yang benar mengenai providensia tidak hanya dikaburkan, tapi juga telah dikuburkan. Saya percaya orang tua, keluarga kita harus banyak bicara mengenai providensia daripada Tuhan. Ya, jangan bicara mengenai, ini sering ya, kebetulan ya hari ini ketemu dengan kamu. Enggak, providensi daripada Tuhan. Ini pengaturan daripada Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu kecil sehingga tidak diatur oleh Tuhan. Nah, saya pernah bicara dengan seseorang, kita hidup di satu zaman yang merasakan bahwa sebagai manajer tidak boleh micromanage ya, tidak boleh micromanage daripada orang. Jadi kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak worthy lah untuk hal yang kecil. Tuhan kalau mengatur hal yang besar saja, hal yang besar yaitu jadi big plan-nya, big vision-nya, tapi hal yang kecil itu tidak perlu diatur. Jadi pengakuan Iman Westminster, akhirnya kita bahas beberapa ayat itu bicara bahwa hal yang paling kecil pun ada dalam pengaturan dari Bapa di surga. Ini penting sekali. Jadi profesor saya, saudara Fern Poitras pernah mengatakan dalam bukunya dia, saudara, itu bahkan Tuhan bukan cuma micromanager, tapi lebih kecil, nano manager, pico manager, femto manager, atom manager, itu jauh lebih kecil daripada micro. Saudara. Micro itu 10 makan negatif 6, negatif 9, negatif 12, negatif 15, negatif 18, dan seterusnya. Tuhan mengatur semuanya. Saudara. Ya, ini seringkali konsep yang kita harus bawa lagi ya. Kita tularkan lagi lah kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita lah, paling tidak kepada gereja kita ya, bahwa Tuhan itu memelihara. Oke. Karena kita tidak seperti orang-orang Stoa memikirkan suatu keniscayaan yang muncul dari rentetan tak henti-hentinya dan rantaian penyebab yang demikian rumit yang terkandung dalam alam. Jadi Stoicism itu percaya bahwa ya ini alam mengatur segala sesuatu. On what principle nobody knows, tidak ada yang tahu. Ini prinsipal apa? Alam govern certain things, happens dan seterusnya. Jadi benturan-benturan pada satu molekul dan molekul yang lain dan seterusnya itu rentetan-rentetan yang tak henti-henti, rantai penyebab dan sebab akibat yang demikian rumit ini Calvin katakan. Tapi kita menjadikan Tuhan pengambil keputusan, Tuhan yang memutuskan, arbiter, Tuhan yang memimpin, pemimpin, governor, segala sesuatu yang di dalam bijaksananya sendiri sejak kekalan yang terjauh telah menetapkan apa yang akan dia lakukan. Dan sekarang melalui kekuasaannya melaksanakan apa yang telah dia tetapkan. Dan ini bagi saya bahasa yang indah. Segala sesuatu itu ada dalam, bukan cuma Tuhan mengetahui, tapi Tuhan menetapkan segala sesuatu dan Tuhan melakukan apa yang sudah dia tetapkan. Ya, dalam hidup kita, ya, itu Tuhan itu sedang melakukan. Itu kita sedang, ya kita respon. Jadi gini saudara, bukan Tuhan yang meresponi orang berdosa meresponi rencana Tuhan, itu yang penting. Oke. Bahkan atas benda-benda mati sekalipun, Calvin katakan mengenai benda-benda mati, sekali lagi kita harus percaya bahwa walaupun setiap benda tersebut memiliki sifat yang khusus, tapi semuanya menjalankan kekuatan mereka hanya sejauh yang diarahkan oleh tangan Tuhan yang selalu hadir. Oleh karena itu mereka semua hanyalah alat, di mana Allah secara terus-menerus menanamkan kemujarapan, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan selaras dengan tujuannya sendiri, membengkokkan dan membelokkan mereka ke satu tindakan atau ke tindakan yang lainnya. Maka saudara lihat hujan, saudara. Yang sepele aja, hujan. Bagi orang percaya hujan adalah ya hujan. Bagi anak Tuhan, hujan adalah kasih. Setiap tetes hujan tersebut itu menyatakan kasih kepada Allah Bapa bagi kita. Segala sesuatu, bahkan kematian, ya kematian. Saudara jangan pikir cuma kematian dari orang yang kita kenal itu waktu itu kemalang, enggak. Mungkin sulit bagi kita, tapi perhatikan dalam kematian itu ada tangan Tuhan yang menopang mereka yang mengalami duka. Saya dalam kematian jemaat, saya katakan, seringkali jemaat yang mati, so, itu ada penyesalan. Kenapa dulu tidak berbicara, tidak merawat lebih baik ini dan itu. Saya katakan, bagi anak Tuhan itu tidak ada penyesalan. Ya, bagi anak Tuhan, ya Tuhan akan, tidak ada satupun hal dalam hidup kita yang tidak mungkin Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ya, ketika kita melihat atau mengingat hal-hal yang dahulu, memori terhadap hal yang tidak baik, saya ajar mereka untuk lihat bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari semua hal yang kita anggap tidak baik tersebut. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang menarik keluar. Itu tangan Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Itu ada di mana-mana. Ya, kitab Rut atau kitab Esther ya kitab Esther juga. Dalam kitab Esther bahkan nama Allah itu tidak keluar satu kali pun. Ya ada orang yang pernah mencoba mengeluarkan kitab Esther dari Alkitab oleh karena hal tersebut. Tapi kitab Esther itu menyatakan ya dalam hal yang paling kecil ya Haman waktu keluar ada Mordekai itu semua karena Tuhan bekerja. Ya Tuhan bekerja.
Dan ada walaupun manusia mungkin tidak lihat, tapi Tuhan bekerja. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is